Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi kali ini pada pelajaran IPA tentang gerak. Kita sudah belajar tentang konsep gerak, gerak pada manusia, dan sekarang kita belajar tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Anak-anak, namun sebelum kita belajar, yuk baca doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, kita mulai gerak pada hewan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Gerak pada hewan sendiri ternyata dilakukan salah satunya sebagai perlindungan diri terhadap musuh, cara dalam mencari makanan atau mangsa, dan melakukan migrasi untuk mencari daerah yang lebih hangat. Oke, kita lihat berbagai macam cara gerak pada hewan. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang, dan lain sebagainya. Di samping itu, hewan juga memiliki masing-masing alat gerak yang berbeda-beda, tergantung dari tempat hidup mereka. Salah satunya tulang dan otot yang juga terdapat pada manusia sebagai alat gerak pasif dan aktif. Oke, kita lihat gerak hewan yang hidup di air. Anak-anak lihat kan contoh hewan yang hidup di air ini ya, ikan. Kita lihat. Ikan merupakan hewan yang hidup di air dengan gerak berenang. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis ikan, sehingga ikan menyebabkan dengan mudah melayang di dalam air dengan energi yang sedikit saja. Ikan bisa bergerak bebas dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis. Selain karena massa jenisnya, ikan yang lebih kecil dibanding lingkungannya, bentuk tubuhnya yang baik untuk bergerak bebas dalam air, ikan ini dikarenakan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline dapat mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan dalam air, di mana sirip samping ikan lebih bisa berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan bersama dengan sirip ekor, sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Itulah tadi contoh hewan yang bergerak di air. Selanjutnya hewan yang bergerak di udara. Tentunya anak-anak sudah tahu hewan apa saja yang bergerak di udara. Oke, gerak pada hewan yang bisa melayang di udara karena adanya gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas. Dengan begitu, burung dapat bertahan di udara. Kita lihat burungnya ya. Ini model burung. Oke, selanjutnya gerak hewan yang hidup di darat. Seperti manusia, gerak pada hewan yang hidup di darat menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya. Otot dan tulang tersebut berfungsi untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk beraktivitas. Setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda.
seperti bentuk kaki, kijang yang ramping dan membantunya untuk berlari lebih cepat dibanding dengan hewan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan massa tubuh, struktur tulang, serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda dari masing-masing hewan. Oke anak-anak, ini juga sesuai dengan hukum 3 Newton kan? Perbedaan massa tubuh, semakin besar massanya, maka hewan tersebut semakin kecil kecepatannya berlari. Oke, itu adalah gerak hewan. Selanjutnya kita masuk pada gerak pada tumbuhan. Bagaimana sih tumbuhan bisa bergerak? Oke, kita lihat. Tumbuhan melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan. Tetapi gerakan yang dilakukan sangat terbatas, tidak seperti manusia atau hewan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datanya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang dikatakan dengan gerak endonom, yaitu rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Misalnya pergerakan kloroplas. Gerak higroskopis atau rangsangan karena perubahan kadar air. Misalnya tumbuhan paku. Dan ada namanya gerak eksionom, yaitu gerak yang rangsangannya berasal dari luar tanaman. Misalnya gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya adalah gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan, seperti akar, batang, daun, karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Selanjutnya, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak rata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya, membukanya kotak-kotak sporangium pada tumbuhan paku dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Kalau anak-anak pernah lihat di lingkungan sekolah kita itu ada rumput yang ada kayak petasan. Nah, jadi ketika sudah kering ditaruh di air, maka buah dari rumput itu akan meledak. Nah, itu dia termasuk dari pecahnya buah polong-polongan yang kering. Selanjutnya, gerak eksionom. Gerak eksionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun yang merupakan faktor eksternal itu dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Oke, kita lihat satu-satu. Oke, gerak tropisme yaitu gerakan pada sebagian tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan disebut tropi positif. Tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut tropi negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5, yaitu fototropisme itu adalah rangsangan cahaya. Geotropisme ini adalah rangsangan pengaruh gaya gravitasi bumi. Hidrotropisme itu adalah air. Rangsangannya berupa air. Tigmotropisme itu rangsangan berupa sentuhan. Kemotropisme rangsangan berupa zat kimia. Selanjutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis juga dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangannya yang berupa cahaya.
Contohnya adalah gerak euglena sp yang selalu mendekati cahaya. Kemudian yang kedua kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Selanjutnya gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah gerakannya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan mengembung. Terdapat beberapa jenis gerak nasti, antara lain fotonasti, itu diakibatkan oleh cahaya. Kemudian contohnya itu dia bunga pukul 4 atau nama latinnya Mirabilis jalapa. Dia itu mekar setiap pukul 4 sore. Ada namanya bunga kembang sepatu, mekar pada siang hari. Yang kedua, seismonasti, gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Kemudian niktinasti. Niktinasti yaitu gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Termonasti yaitu gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Ya, anak-anak, demikian tentang gerak pada tumbuhan. Selanjutnya silakan kerjakan tugasnya. Oke. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.